salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Hadis As-Sani was-Salasun. Hadis yang ke-32 daripada hadis Al-Imam Nawawi. Daripada hadis yang sebelumnya, Al-Hadis Salasun, bahwasanya bagaimana gambaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang lelaki meminta kepada Nabi untuk diberikan amalan, untuk diberikan satu pelajaran, untuk diberikan daripada bagaimana caranya menuju kepada satu amalan-amalan sehingga Allah, karena amalan tersebut Allah akan mencintainya. Dan sehingga karena amalan-amalan tersebut Allah akan memberikan cintanya daripada seorang manusia kepadanya. Ini seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amali idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbiyan nas." Wa qala izhab fid dunya yuhibbuka Allah washhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan. Ini hadis yang ke-31. Bahasa-bahasanya kita bagaimana caranya ya Rasulullah supaya satu amalan tersebut, apabila saya melakukan amalan tersebut Allah akan mencintai saya. Dan bagaimana juga satu amalan tersebut karena saya melakukan amalan tersebut manusia tersebut mencintai juga kepada saya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan satu petunjuk, memberikan satu pelajaran. Izhab fid dunya yuhibbukallah. Tinggalkanlah dunia, zuhudlah kepada dunia. Jangan kamu itu mengutamakan dunia. Jadi fa'arid, daripada kepentingan bahasa daripada izhab tersebut adalah kita ninggalin kepada dunia. Ninggalin kepada dunia bukan berarti tidak mengapa-ngapain. Artinya kita meninggalkan sesuatu yang kira-kira tidak ada manfaat kepada akhirat kita, kepada setelah kematian kita, kepada tidak ada manfaatnya kepada setelah kita mati. Mala yanfa' ba'da mautik. Yang tidak ada manfaatnya itu dunia, tidak ada manfaatnya. Apa-apa yang kita kerjain yang tidak membawa manfaat kepada dunia ini untuk kepentingan akhirat, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kalau kita pengen mencintainya siapa Allah kepada kita. Dan apabila kita pengen juga mencintainya manusia tersebut kepada kita karena amalan tersebut, fashad juga sama. Fima indan nas, sehingga apa? Yuhibbukan nas, sehingga manusia tersebut akan mencintai kepada kita. Jangan kita menggantungkan kepada manusia terlalu berlebihan. Mental kita mental peminta-minta. Mental kita selalu menggantungkan kepada manusia bukan kepada Allah. Manusia kalau udah diminta terus, itu mereka akan bosan, akan kesal, akan melakukan apa-apa yang tidak disenanginya. Akhirnya kita akan timbul satu perselisihan, permasalahan. Tapi kalau kita menggantungkan apa-apa kepada Allah, itu akan diberikan oleh Allah segala sesuatu yang apa yang kita inginkan.
doa kita dikabul, hajat kita ditunaikan oleh Allah, kita akan diberikan derajat yang tinggi, dimasukkan kelak di surganya. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang sudah cukup, sudah tidak perlu berlebih-lebihan, hal-hal yang mengarahkan kepada dunia untuk kepentingan akhirat, boleh, semua kita boleh. Kita punya, di dalamnya kita punya uang, kita gunakan untuk hal yang penting bakal akhirat, untuk bekal kita. Boleh kita punya kendaraan-kendaraan untuk dekat kepada Allah, bukan untuk foya-foya, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong dirinya kita, bukan untuk kepentingan punya rumah kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat pula, untuk kegiatan-kegiatan, untuk hal yang untuk takarrub ilallah. Ini yang dimaksud dengan kepentingan yang akan membawa dampak kepada kebaikan. Kita punya kendaraan untuk kepada kebaikan, untuk zikir kepada Allah. Maka hadis Nabi juga mengatakan, yang kemarin ini Nabi tambahkan dan Nabi ulangi lagi, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Artinya kalau udah terkutuk dunia, berarti tidak ada manfaatnya dunia ini. Berarti segalanya mal'unun ma fiha. Semuanya yang ada di dunia ini terlaknat, semua yang ada hubungannya dengan dunia terlaknat semuanya. Terlaknat semuanya. Illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Kecuali ingat kepada Allah. Malahu, apa-apa yang ada berhubungan sama zikir Allah. Oh, saya enggak zikir kepada Allah, tapi saya khidmat kepada orang yang zikir kepada Allah. Tapi saya menghinakan diri saya kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah, kepada orang-orang soleh. Kita bersama dengan orang-orang soleh, itu juga termasuk yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya punya uang, saya fasilitasi keadaan tersebut, saya bantu mereka. Itu saya punya tenaga, saya kasih tenaga saya. Saya punya pemikiran, saya kasih pemikiran. Saya punya sesuatu yang untuk bisa kemaslahatan. Illa zikrullah, dan yang apa yang di dalamnya, apa yang ada di dalamnya zikir kepada Allah. Aliman au muta'alliman. Begitu juga dengan alim, kita belajar dengan alim kita pintar, kita ngamalin daripada ilmu kita. Kita mengetahui kepada ilmu. Muta'alliman dan muta'alliman, atau muta'alliman yaitu kita dalam menuntut ilmu, itu adalah 4 hal yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah Allah melaknat? Kebalikan daripada melaknat, Allah meridhoi. Allah kalau udah ridho, apapun yang kita mau, Masya Allah. Maka orang-orang yang zikir, mereka orang-orang yang terus membantu kepada perbuatan untuk maslahat, menjembatani, memfasilitasi. Begitu juga orang-orang alim, begitu juga orang-orang yang belajar, menuntut daripada ilmu fisabilillah. Ini adalah tingkatan beberapa orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah, dan ini akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan doa apa yang diminta akan dikabul oleh Allah. Masya Allah, daripada apa-apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Al-hadisus tsani was salasun. Hadis ke-32, an Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnad wa rawahu al-Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dhan. Daripada Abi Sa'id Sa'id bin Malik
bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda siapa Nabi, la darar wala dirar, la darar wala dirar. Ini hadis sangat pendek tapi maknanya luar biasa. La darar, janganlah membahayakan, wala dirar, dan jangan pula membahayakan. Ini sama maknanya. Wala dirar sama atau dibalik. La dirar wala darar. La darar wala dirar, janganlah membahayakan atau akan membuat dia bahaya kepada orang lain. Dan janganlah kita memberikan balasan terhadap pembahayaan yang dilakukan oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan jangan melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain dengan sengaja, dengan tidak sengaja sekalipun, wala diror, dan walaupun dengan apalagi dengan sengaja. Diror itu dengan sengaja. Jangan membahayakan dan jangan pula membalas sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi hadis ini daripada riwayat Ibnu Majah wa Daruqutni dan Daruqutni wa ghairuhuma musnad, dan daripada selainnya, dan ini daripada hadis ini diriwayatkan juga daripada Malik fil Muwatta, yaitu Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta, yang mana hadis ini mursal daripada Abi Amrin bin Yahya an abihi, dari abahnya, anin Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasqata Aba Sa'id, tanpa meninggalkan daripada Abi Sa'id, walahu turukun yuqawi ba'duha ba'dan, urutan daripada ini hadis yuqawi sangat banyak yang menguatkan jalurnya. Jalannya ini hadis turukun yuqawi, banyak dan jalannya daripada ini hadis menguatkan ba'duha ba'dan, daripada selainnya setelah daripadanya. Itu ini hadis. La darar wala dirar, maksudnya bagaimana? Jangan kita membahayakan kepada orang lain, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Membahayakan, jangan membuat mudarat kepada orang lain. Jangan kita membuat mudarat kepada hal-hal yang akan membuat orang lain terluka. Ada juga yang mengatakan tidaklah kita membuat sesuatu mudarat cuma semata untuk kepentingan kita, tetapi orang lain bermudarat, orang lain bermasalah karena kita mendapatkan keuntungan, orang lain membahayakan. Ini yang dimaksud juga. Jadi kita melakukan perbuatan bagi kita itu menguntungkan, tapi bagi orang lain itu sangat merugikan atau membahayakan. Juga akan membuat mudarat, membuat satu masalah. Sehingga karena permasalahan tersebut akan ditimbulkan satu penyakit-penyakit yang dilakukannya. Apapun babnya itu, jangan kita membahayakan atau membuat kita itu membuat bahaya kepada orang lain. Satu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Mu'ad bin Jabal, bab apa saja, baik itu ibadah, muamalah. Oh, kita melihat daripada di jalanan ada, kita lihat duri, kita lihat paku, kita pinggirkan itu paku supaya tidak mengenai kepada orang lain. Karena ini mengenai kepada orang lain, ini membahayakan nantinya. Oh, saya naik motor, saya naik mobil, ini membahayakan kepada orang lain. Kita hati-hati. Yang tidak membahayakan dilarang. Yang sengaja apalagi. Yang beribadah pun juga dilarang. Kalau itu membuat dia itu membahayakan kepada orang lain. Satu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu di satu ketika di masjid, ini lagi sholat, lagi jadi imam. Bertanya daripadanya, siapa yang jadi imam? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal seorang laki-laki. Jawablah begitu. Mu'ad bin Jabal sudah setelah baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Panjang apa kagak Al-Baqarah? Panjang.
Itu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Setelah berikutnya baca surat Ali Imran. Setelah Al-Baqarah. Udah ada pemuda, ada seorang laki-laki memisahkan dirinya dari mufarriqah, memisahkan diri daripada sholat tersebut karena terlalu lama. Mengeluarkan diri dari tempat sholat tersebut. Mengeluarkan diri daripada sholat tersebut. Lantas ini orang disampaikanlah oleh sahabat Nabi yang lain. Disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, tadi ada seorang mufarriqah keluar daripada makmum sholat berjamaah. Apa dikata sama Mu'adz bin Jabal? Dikatakan ada nifaq, itu munafik orang ini. Dihukumi munafik. Nah, dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sampainya Nabi memanggil kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dipanggilnya Mu'adz, kamu jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Apa kata Nabi? Diulangin beberapa kali. Banyak nanti orang Islam keluar daripada Islam. Banyak lagi nanti orang itu akan pergi dari Islam semua. Mereka akan pergi dari Islam. Bas cukup. Wasamsi wa duha. Jangan panjang-panjang. Mereka banyak orang-orang lemah di belakang kamu. Banyak orang-orang yang lemah daripada di belakang kamu kalau terlalu lama seperti itu. Sehingga apa? Menaruh perhatian. Ini hal-hal yang membahayakan di bidang muamalah, ibadah. Loh, bagaimana ke hal yang lain? Ini hal yang di ibadah, bahkan bab sholat berjamaah. Contoh lagi, bagaimana hal-hal yang membahayakan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Kadang kita tidak berpikir, kita di tempat yang tertutup, yang tidak ada asap rokok, tempat yang tertutup, kita merokok, itu membahayakan kepada orang lain, membahayakan juga kepada kita, membahayakan kepada orang lain juga membahayakan kepada kita. Kita berparkir di satu tempat itu merugikan ataupun membahayakan kepada orang lain, kepada pengguna jalan lain, sehingga markah jalan kita parkir di tempatnya yang tidak pantas untuk parkir. Itu juga membahayakan kepada orang lain. Nanti dia ada orang lewat sehingga terhalanginya. Terus kita juga melakukan hal-hal yang ada hal tersebut cuma semata-mata untuk kepentingan kita, tapi tidak memikirkan kepada orang lain. Seandainya semuanya terjadi yang demikian, kita dibuat mudarat sama orang lain, kita dianjurkan oleh agama untuk memberikan maaf kepadanya, dan iror tersebut kita tidak membalas lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh, orang lain itu menyakiti kita dengan satu, kita balik sakiti dia dengan 3 pokoknya. Dengan 3, itu yang nggak boleh. Karena kita memberikan maaf kepada mereka itu lebih aqrabul taqwa, itu lebih mendekatkan kepada takwa. Kita memaafkan kepada mereka. Seandainya kita memang membalas, boleh, tidak apa-apa membalas. Boleh membalas, tetapi tidak sampai melebihi yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Yang tidak melebihi yang orang lain lakukan kepada kita. Begitu juga wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kepada kita semua soal bab warisan, soal bab wasiat. Yang tidak wasiat banyak membuat hal tersebut membuat mudarat kepada ahli waris. Ini yang banyak kita harus perhatikan. Wasiat harus dijalankan dulu sebelum waris dibagikan. Wasiat yang dimaksud tidak melebihi 1/3 daripada nilai yang kita akan keluarkan kepada ahli waris.
Contoh punya waris satu. Punya waris satu. Ini kita bagi semua dah. Jangan sampai ini boleh berwasiat. Oh saya wasiatkan, saya kasih kepada mereka, ke fulan, saya wasiatkan sepertiga daripadanya. Saya kasih 3 dah, 0,3. Saya kasih 0,3. Saya punya uang 1.000 waris nanti ini atau 1 juta, saya kasih kalau 1 juta nanti saya keluarkan buat waris ini semuanya habis dah, waris saya ini cuma 1 juta. Nanti saya keluarkan 300.000 sepertiganya, 300.000 kurang lebih 300.000. Itu boleh. Kalau sudah melebihi daripada itu nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan dulu wasiat tersebut. Kita sampaikan dulu wasiat, tapi tidak melebihi daripada sepertiga nilai waris yang bakal dikeluarkan. Nah ini juga diatur, jangan sampai merugikan kepada ahli waris. Jangan sampai merugikan kepada ahli waris. Oh, orang tuanya kesel nih sama salah satu anaknya. Udah deh gue bagi aja sama lu dah, biar yang lain kagak kebagian dah. Nah yang begini nggak boleh. Biar yang lain yang nggak kebagian dah. Udah dah, bagi semua buat salah satu. Sementara yang lain ini berhak juga, nggak dibagi akhirnya, nggak dapat juga. Nah ini yang nggak boleh. Kalau sepertiganya boleh, nggak apa-apa. Nah, dan itu harus disampaikan dulu. Harus disampaikan dulu wasiat tersebut, sehingga setelah itu kita bagikan daripada waris tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang berhubungan juga dengan doror, dengan diror. Tidaklah membahayakan dan janganlah berbuat yang merugikan. Janganlah berbuat yang membahayakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Juga seandainya sudah itu terjadi perbuatan tersebut, kita jangan membalas dengan sesuatu yang berlebihan. Dengan balasan yang berlebihan. Kita dipukul sekali, kita jangan balas. Maksudnya disakiti ataupun dibahayakan 1 kali. Jangan kita membahayakan mereka 2 kali. Boleh membalas, tetapi mengampuni lebih baik. Memberikan maaf dan mengabaikan itu lebih baik. Apapun bentuknya, hal-hal yang membahayakan dari karena lisan kita, yang membuat bahaya kepada orang lain, yang membuat bercerai-berai, membuat sesuatu hal yang tidak baik, sehingga hal tersebut akan membahayakan kepada kita. Itu jangan kita memberikan pembalasan lebih daripada apa-apa yang mereka dilakukan kepada kita. Cukup kita membalas dengan 1 balasan, ataupun jangan lebih daripada apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan yang lebih bagus di sisi Allah memberikan maaf, memaafkan. Itu lebih bagus daripada kita membalas apa yang dilakukan, hal-hal yang membahayakan bakal kita, karena hal-hal itu dilakukan oleh orang lain. Banyak hal-hal, salah satunya yang tadi ada paku di tengah jalan. Oh ini membahayakan nanti. Ini membahayakan. Biar tidak membahayakan buat orang lain, saya pungut ini paku, saya buang ke pinggir, saya letakkan di pinggir. Oh ini saya membahayakan ini. Saya kalau melakukan perbuatan ini di tengah jalan, saya naik motor sehingga mengganggu perjalanan orang lain, saya naik mobil sehingga itu akan membahayakan buat orang lain. Terus tidak perlu kita akan membalasnya, dia ngejar dia sampai dia dapat. Setelah kita dapat, kita lakukan hal yang akan membahayakan lebih daripada sekedar sesuatu yang boleh kita kerjain. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Maka ini adalah pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, supaya kita tidak berbuat mudarat, supaya kita tidak membuat bahaya kepada diri kita dan kepada diri orang lain. Dan apabila memang itu terjadi, kita memaafkan. Itu memaafkan lebih utama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haditsus salis,
wasalasun. An Abi Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bi da'wahum ladda'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinat ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna tarafna wa annana asrafna ala lana asrafna wa tub alaina qawman tuqalla Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu